Presiden ke-7 Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada banyak pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut. Prasetyo menyebut Jokowi turut memberi masukan kepada Prabowo meski tidak jelas apa masukan yang dimaksud. Ya, yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang kawan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara kedua pemimpin. Sebelumnya, pertemuan terakhir Prabowo-Jokowi terjadi pada pertengahan Juli lalu atau jelang Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo menyambangi kediaman Jokowi. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku pertemuannya dengan Jokowi dilakukan untuk membahas upaya multilateral atau penguatan hubungan internasional antara Indonesia dengan sejumlah negara sahabat. Lantas apa isi pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara? Apakah isu-isu nasional terkini menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut? Ya pemirsa, Sabtu kemarin ini berlangsung pertemuan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dibeberkan pertemuannya berlangsung sekitar 2 jam. Apa kira-kira yang diperbincangkan dalam pertemuan tersebut? Kita akan mencari tahu jawabannya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada pengamat komunikasi politik kita, Bang Henry Satrio. Selamat malam, Bang Hensa. Selamat malam, Ken. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita ada Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bang Bestari Baru. Selamat malam Bang Bestari. Selamat malam. Sehat juga ya Bang ya? Waalaikumsalam. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Prof. Burhanuddin Mutadi. Selamat malam Prof. Burhan. Malam Ken. Oke, sehat juga ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Bestari, ini kalau momen pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebelumnya kan 1 hari jelang Kongres PSI. Apakah ini pertemuan yang berlangsung di Kertanegara ada kaitannya dengan pertemuan yang berlangsung Juli kemarin? Ya, pertama tentu kita melihat historicalnya ya, bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu boleh dikatakan pertemuan dua tokoh yang cukup intens. Oke. Bahkan ketika Pak Jokowi masih presiden dan Pak Prabowo masih menjadi Menhan, kerap kita lihat kebersamaan beliau berdua. Ya, hitung-hitung mungkin pada ujungnya kita lihat ini bestie nih antara keduanya. Walaupun banyak gejolak-gejolak yang kita lihat, mungkin keakraban ini harapan kita jangan ada yang mengganggu lah gitu Memang ya. gejolaknya datang dari mana Bang? Ya banyak hal kita lihat, gangguan-gangguan yang sering kita dengar selama ini, kegaduhan-kegaduhan. Tapi kita lagi berkonsentrasi tentunya, kedua tokoh ini saya yakin sedang berkonsentrasi untuk apa yang paling baik. Jadi begini, bagi bangsa ini ya, belajar itu ada dua, the easy way sama the hard way. The easy way tentu belajar dari pengalaman orang sebelum kita, boleh juga. The hard way dari pengalaman sendiri yang hasilnya belum bisa diprediksi, tapi tentu harus dijalani terlebih dahulu. Kalau yang berasal di Kertanegara? Saya meyakini, sebentar, saya selesaikan dulu. Saya meyakini bahwa setiap pertemuan kedua tokoh ini, tentu masalah-masalah bangsa dan kebangsaan yang dibicarakan. Enggaklah yang remeh-temeh. Dan saya juga meyakini sepertinya, bahkan kami pun sebagai kader ingin banyak belajar kok dari Pak Jokowi. Pengalaman beliau cukup banyak, memimpin 2 kali di Wali Kota Solo,
pernah menjadi gubernur DKI dan kemudian presiden 2 periode. Baik Bang Lestari. Gitu. Oke, baik. Sampai situ dulu Bang Hensat. Memang konsentrasi pertemuan antara dua tokoh ini apa sih? Konsentrasinya betul untuk membahas masalah-masalah bangsa atau ada konsentrasi lain sebetulnya? Gini, karena mereka sering ketemu harusnya kita biasa aja. Tapi menjadi tidak biasa karena kejadian-kejadian sebelumnya plus kemarin kejadian setelah pertemuan itu. Kejadian sebelumnya itu kan ada demo 28 Agustus. Nama Pak Jokowi dibawa-bawa juga tuh. Terus kemudian ada reshuffle kabinet. Nama Pak Jokowi lagi-lagi dibawa. Bahkan ada pejabat-pejabat yang diberhentikan oleh Pak Prabowo itu soan ke Pak Jokowi kan. Kemudian Pak Jokowi juga mengatakan meminta relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu kejadian lainnya. Kejadian selanjutnya apa lagi? Abu Bakar Basir ke rumahnya Pak Jokowi. Yang terakhir meningkat eskalasi isu ijazah Gibran. Gitu kan. Jadi kejadian-kejadian itu yang kemudian akhirnya diduga-duga oleh masyarakat penyebab kenapa Pak Jokowi mengharuskan dirinya ketemu dengan Pak Prabowo. Ya. Setelah itu kan disampaikan oleh media ada 2 menteri yang dipanggil kan, Pak Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan Tinggi Brian. Saya tadi sebut juga tentang ijazah kan, apakah ini terkait dengan ijazah? Makanya kemudian Menteri Pendidikan juga dipanggil. Kemudian apakah ini terkait dengan Abu Bakar Basir? Makanya kemudian Syafri Samsudin dipanggil. Tapi kalau tentang pertemuan 2 orang ini, memang ya kalau dibilang bestie ya silakan aja bestie gitu. Maksud saya nggak kaget lagi orang kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo sudah bikin rekor muri ya atau rekor dunia lah bahwa inilah kali pertama presiden dan mantan presiden itu akrab saling berkomunikasi. Tapi kalau lihat kejadian-kejadiannya, menurut saya ada beberapa hal yang dibahas. Bisa saja tentang Abu Bakar, bisa saja tentang ijazah, bisa saja tentang reshuffle, atau dukungan Prabowo Gibran 2 periode. Justru saya menilainya dukungan Prabowo Gibran 2 periode itu pasti diungkapkan pada saat itu. 2 jam waktu yang sebentar kalau sambil makan kan. Jangan disangka 2 jam itu lama. 2 jam kita ngomong begini gitu ya, itu lama tuh. Tapi kalau ada makanannya kan ada sela-selanya ngunyah juga kan. Dihitung sebagai second by second-nya. Bang Hensa. Prof Burhan, kalau Prof Burhan menerawangnya kira-kira konsentrasi pembicaraan antara bestie ini apa Prof Burhan? Tentu hanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang tahu ya. Tetapi 2 tokoh politik, yang satu adalah presiden yang sedang menjabat, yang satu lagi mantan presiden, 2 periode lagi, saya kira tidak mungkin bicara hanya sekedar aspek normatif kebangsaan. Pasti ada pembicaraan berkaitan dengan politik praktis. Sesuatu hal yang mudah sekali untuk kita tebak. Dan pertanyaannya apa yang dibicarakan? Nah ini tentu hanya kedua beliau yang tahu, tetapi paling tidak ada beberapa kesimpulan yang kita bisa baca dari pertemuan tersebut. Yang pertama, isu bahwa hubungan keduanya memburuk, bahwa terjadi dejokowinisasi, itu dengan pertemuan kedua tokoh tadi, itu sedikit terbantahkan, minimal sampai hari ini. Sebab bisa saja inisiatif pertemuan datang dari Pak Jokowi, tetapi kalau betul hubungan keduanya memburuk, sudah pasti inisiatif itu akan ditolak oleh Pak Prabowo. Dan ternyata tidak. Jadi ini membuktikan keduanya masih menjalin hubungan yang baik dengan segala riuh rendahnya. Entah itu isu terkait dengan reshuffle orang Pak Jokowi, entah itu berkaitan dengan isu pemakzulan Mas Gibran, faktanya keduanya masih bertemu. Nah itu yang pertama gitu ya. Yang kedua Ken, kalau kita lihat sejak Pak Prabowo menjabat 20 Oktober 2024 yang lalu, sudah pasti ya Pak Prabowo ingin menjadi diri sendiri. Jadi bahwa Pak Jokowi setelah menjadi presiden kemudian masih aktif dalam politik, memang iya. Jadi terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa Pak Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden pulang ke Solo menjadi warga negara biasa. Apa yang kita saksikan setahun terakhir membantah itu semua. Tetapi
pertemuan tersebut tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinat Pak Jokowi. Jadi bahwa ada beberapa legasi Pak Jokowi yang dilanjutkan, iya. Tapi Pak Prabowo punya juga semacam program prioritas yang menjadi signature Pak Prabowo sendiri, ya, tanpa mengabaikan Pak Jokowi. Jadi dua itu saya kira yang kita bisa baca. Memang kita tidak tahu isi apa yang ada di dalam, tapi setidaknya ini pertemuan dua tokoh yang paling sering dibanding dengan mantan-mantan presiden yang lain. Jadi kalau kita lihat yang dohir, clear dibanding dengan para mantan presiden yang lain, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang paling sering. Meskipun Pak Prabowo juga bertemu dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega, tetapi dari sisi frekuensi pertemuan dengan Pak Jokowi yang paling sering. Oke, baik. Bang Bestari menjawab mengenai ini pasti ada pembicaraan lah soal politik praktis. Gimana nih Bang? Ya tentu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Burhan. Hanya merekalah berdua yang tahu apa yang mereka bicarakan. Namun karena kami adalah bagian daripada partai yang mengangkat Pak Jokowi menjadi inspirator, patron bagi kami, tentu insya Allah kami akan juga mencari tahu. Tapi hari ini belum ada apapun yang disampaikan kepada kami. Termasuk belum tahu siapa sebetulnya yang menginisiasi pertemuan ini, Bang Bestari? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa intensitasnya tinggi pertemuan ini ya, saling berbalas kunjung. Kalau nggak salah ini yang sudah kedua kali Pak Jokowi datang ke Kertanegara. Ya mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan, bila mana ada yang mau dibicarakan mereka bertemu. Siapa yang menginisiasi saya kira tidak penting, tetapi ini mengkonfirmasi kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu adalah sahabat dan tidak ada perseteruan atau pertikaian di antaranya. Jadi adem nih Republik kalau ngelihat dua pemimpin ini, yang satu presiden ke-7, yang satu presiden ke-8, ini adem juga. Gitu. Tapi dalam pertemuan terakhir antara PSI dan juga dihadiri oleh Pak Jokowi, ada perbincangan-perbincangan tidak sih Bang soal apa kemudian yang perlu didorong untuk disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto? Kalau tidak salah tanggal 1 ya terakhir ada pertemuan antara PSI dan juga Pak Jokowi di Bali. Ya waktu itu di Kopi Klotok malam, Kopi Klotok itu kalau nggak salah ininya itu prinsipalnya itu Mbak Titi. Gitu ya. Jadi kita menghadiri pesta perkawinan kader, kemudian setelah itu karena ada ternyata rame kita, ya kan? Kemudian diajak ngopi oleh beliau. Itu menyampaikan hal-hal umum saja. Memang ada menyampaikan mau ke Jakarta, ya itu kan rutin saja kan. Ada anak beliau wapres ada di Jakarta tinggal, ya kan? Jadi rutin saja, kita nggak berpikir bahwa itu akan bertemu dengan Pak. Tidak disampaikan Prabowo juga oleh Pak Jokowi akan bertemu Pak Prabowo? Tidak semua itu disampaikan kepada kita, walaupun kita yang terdekat gitu, tidak semua disampaikan. Hanya saja beliau titip pesan, ya mudah-mudahan PSI ke depan ini bisa kemudian menjadi bagian daripada perjuangan untuk menata bangsa, dan harapannya adalah terus bersama Pak Prabowo. Oke, baik Bang Hensat, gimana nih pesan yang disampaikan oleh PSI, harapannya bisa menjadi bagian untuk membangun bangsa, inikah juga ya poin yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, mengingat masalah bangsa yang dibahas, ada kepentingan lain juga tadi kalau menurut Bang Hensa, Prof. Burhan, cukup banyak poin-poin penting nampaknya. Ya kalau tentang negara kan pasti dilakukan. Terus kalau kemudian dikatakan kita diundang TV One terus hanya mereka berdua lah yang tahu, ya iya gitu. Tapi kan kita boleh ya menganalisa sequence atau kejadian-kejadian sebelumnya dan kejadian setelahnya. Tapi kalau kemudian sampai Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo, itu pasti ada hal yang penting. Mungkin salah satu di antara yang saya sebutkan tadi. Kalau nggak penting kan WhatsApp-an aja gitu. Bisa jadi atau teleponan aja. Tapi kalau kemudian sampai bertemu lama dan setelah itu Pak Prabowo memanggil menterinya, walaupun bisa saja tidak ada kaitannya,
tapi kelihatannya terlalu jelas kaitannya gitu. Oke. Nah, ya boleh aja kita menganalisa kemudian tebak-tebakan begini terus gitu, walaupun ya yang tahu Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Tapi yang menarik kan nanti setelah hal ini ada apa lagi. Betul. Gitu. Sequence yang saya sebutkan tadi kan sequence terdekat, termasuk kehadiran Pak Abu Bakar Basir ke Jokowi dan meningkatnya eskalasi ijazah tadi itu, baik itu Jokowi maupun Mas Gibran. Nanti kita lihat aja kalau pertemuan ini baik untuk bangsa, nggak ada yang nggak baik dalam hal silaturahim gitu ya. Apalagi Pak Jokowi kan dekat dengan Pak Prabowo. Ini hal yang menarik sih sudah pasti. Tapi ya setelah ini kita lihat apakah ada kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba muncul pasca pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke, Prof Burhan, ini kalau menurut Mensesnek Prasetyo Hadi ketika ditanya apa sih isi pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, pertama ya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Burhan, soal masalah kebangsaan ini terus ya Prof, setiap ada pertemuan yang keluar gitu kan. Tapi kemudian yang kedua yang disampaikan adalah merumuskan satu hal, merumuskan baik untuk hal-hal tertentu. Nah, hal-hal apa sih Prof yang membutuhkan perumusan yang baik antara dua tokoh negara ini? Dijawabnya nanti ya Prof ya, usai jeda. Kami hadir kembali untuk Anda.